Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang masuk? Ya, semua. Sebelum pelajaran, Bapak sebelum berbagi dulu. Mohon langsung. Dulu siap gerak, sudah mulai, sudah selesai. Oke, sebelum masuki pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Terus mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan kalian berbagi. Terima kasih anak-anak. Oke, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, ada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan makna nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang makna nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu mengidentifikasi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian berdoa sebelum belajar? Ya, pernah. Pernahkah kalian menolong teman yang kesulitan? Contohnya kesulitan apa ya? Minta hutang atau gimana? Membantu teman dalam perselisihan. Kesulitan naik rank. Naik apa? Naik rank ML. Oh, Legend ya? Gendong teman. Pak, nanti ban. Gak boleh gitu nanti. Pernahkah kalian bermusyawarah memilih ketua kelas? Pernah. Pernah. Lalu yang memilih siapa? Wisnu. Wisnu. Tidak paksa. Yuk. Nggak apa sih? Selanjutnya, pernahkah kalian gotong royong membersihkan kelas? Ya. Nah ya. Selanjutnya, apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila itu sendiri terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Selanjutnya, 5 sila Pancasila yang pertama, kalian sudah hafal kan? Sudah. Siapa yang belum hafal? Belum. Sudah hafal Pancasila? Ada. Sudah ya? Nah, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Boleh dibacakan, Nak Adit? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama mengajarkan bahwa bangsa Indonesia percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Nilai yang terkandung percaya pada Tuhan yang Maha Esa, menghormati pemeluk agama lain, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Nah, jadi makna sila pertama itu kita itu harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, semua manusia itu harus bebas memilih agama. Kita itu tidak boleh menentukan. Nabi harus memilih agama ini, Nabi memilih agama ini. Itu tidak boleh ya. Semua orang itu harus bebas memilih agama dan juga menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, contoh sikap dari sila pertama yaitu yang pertama berdoa sebelum
sebelum belajar. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang beribadah. Nah, misal apa sedang sholat, terus akan itu jahil, merekam dari bawah itu, nah itu tidak boleh ya. Nah, itu siapa itu? Itu selanjutnya itu sila kedua, boleh dibaca nah itu. Makna sila kedua ini mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Kita harus saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik. Nilai yang terkandung yaitu menghargai sesama manusia, saling membantu, sikap sopan dan santun. Contoh sikapnya itu seperti menolong teman yang sakit, lalu ditertawakan. Maksudnya lalu menghormati guru, kemudian tidak mengejek teman. Nah, sudah Pak. Jadi terima kasih ya Kak Inu. Makna sila kedua yaitu kita itu tidak boleh memandang manusia dari derajat pangkat. Nah, kita itu harus saling menghormati, menghargai dan juga memperlakukan orang lain dengan baik. Contoh sikapnya yang dibacakan tadi itu menolong teman yang jatuh. Nah, kalau teman jatuh jangan ditertawakan ya, anak itu ya. Jadi ditolong. Karena lucu Pak, jatuhnya itu kan Nanti kalau nangis gimana? Terus kamu dilaporkan ke orang tuanya gitu. Gak boleh itu. Terus menghormati guru bisa di sekolah. Lalu tidak mengejek teman. Misal kulitnya beda juga bergejek ya. Sila ketiga selanjutnya. Bentar lupa. Sila kedua tadi lambangnya apa? Rantai emas mana enggak ada. Selanjutnya itu sila ketiga, artinya persatuan Indonesia melambangkan pohon beringin. Nah, kan bisa dibaca makna dari sila ketiga. itu adalah Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan bangsa. Walaupun berbeda-beda, budaya Indonesia bersatu sebagai satu bangsa. Oke, terima kasih. Nah, nilai yang terkandung pada makna sila ketiga yang pertama menjaga persatuan, yang kedua yaitu cinta tanah air, yang ketiga mengutamakan kepentingan bersama. Nah, contoh sikap pada makna pada sila ketiga yang pertama itu gotong royong membersihkan kelas seperti piket, lalu membersihkan sampah. Yang kedua itu bermain tanpa membeda-bedakan teman. Misal temannya ada yang unik, rambutnya keribu, terus kulitnya hitam, tidak boleh membeda-bedakan. Artinya kita rambut bersama, kita bermain bersama gitu ya. Terus selanjutnya itu berjalan. Berarti boleh ditertawakan? Tidak boleh. Berarti boleh dinikahi. Gimana nih kamu itu? Kamu itu masih kelas 4 mau nikah, mau disuruh makan apa nanti istrinya? Kita bermain rumah-rumah, Pak. Gimana? Sering bermain rumah-rumah. Yang ketiga yaitu menjaga kerukunan. Selanjutnya yaitu sila keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gampangnya gambarnya. Mana itu Pak? Gambarnya. Dikasih makan. Karena makna sila keempat itu sendiri yaitu mengajarkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diambil melalui musyawarah. Misal mempunyai keputusan yang berbeda, itu tidak boleh kita itu harus keputusannya harus ini, itu tidak boleh. Kita harus bermusyawarah, dirembuk bareng-bareng istilah Jawanya ya. Terus nilai yang terkandung pada sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. Contoh sikapnya ya seperti tadi musyawarah memilih ketua kelas. Selanjutnya mendengarkan pendapat teman. Jadi misal teman itu berpendapat lain itu didengarkan dan juga dihargai. Tidak boleh kalau misal teman berpendapat lain terus terus itu tidak ditemani, tidak boleh. Terus selanjutnya tidak memaksakan kehendak. Maksudnya sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambangkan padi dan kapas. Makna sila kelima yaitu mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang. Nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu bersikap adil, menghargai hak orang
lain, membantu sesama. Nah, contoh sikapnya yaitu berbagi alat tulis, bukan kok alat tulisnya misal kamu punya apa terus dibagi-bagi, itu bukan ya. Nah, terus nanti kamu. Terus misalnya teman kamu itu butuh pensil, terus kamu punya dua, kamu pinjam satu, dan itu boleh dijual ya Pak? Iya. Berbagi alat tulis, bukan menjual alat tulis. Ya kan tidak apa-apa, kan uang. Kita berkiralisasi jadi Kenapa Pak itu? Waktunya harus nama Stefan. Ya kan, itu kan sudah tertera itu di sana juga ada itu Pancasila, Padi dan Kapas ya kan. Ah, saya kira kapasnya itu beda. Kok bisa? Bukannya kulit kok? Saya kira ekor kucing itu loh, kayak ekor tupai malah. Terus selanjutnya yaitu berdiri menggunakan fasilitas sekolah. Contohnya apa ya fasilitas sekolah itu? Apa namanya? Pasangan gimana kalau gantian di situ dia coba gitu nanti perpustakaan itu tadi misal smart TV, smart TV, gantian iya. Kan hanya satu. kalau di perpustakaan itu bukunya gantian misal nah kan itu mau yang buku yang A, terus Alvin juga sama itu harus gantian atau membaca bareng-bareng itu. Selanjutnya yaitu tidak iritasi terhadap teman. Saatnya berkelompok. Apa akan membagikan dua kelompok ya. Dua kelompok nanti anaknya tiga dikerjakan, terus nanti dipresentasikan ke depan. Itu artinya apa itu? Jual itu ke? Bisa itu ke? Lumayan kan bisa dapat pulsa. Oh, Gimana kalian ya? Buat video, apa yang mau gambar itu? Gimana? Ya, Sini udah. ya betul lah. Kok dicoret-coret gimana sih? Itu teman saya sedang bersedih Pak. Bisa nih. Dia seniman. oh sudah dapat 100 Pak. Oh sudah dapat 100 Pak. Belum kita presentasikan lagi kita juga. Saya sudah bisa kasih dua anak. Semua nanti. Kamu yang di mana? Baik teman-teman, di sini saya dan Lewis akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kita akan memasangkan lambang Pancasila ke teksnya. Mulai dari lambang bintang itu di bagian C yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua lambang rantai ke A Persatuan Indonesia. Lalu lambang pohon beringin ke E kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kepala benteng D yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu padi dan kapas itu ke B yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tangan semuanya. Nah selanjutnya, ini Bapak punya media yang cukup simpel ya, nah, tentang
nilai-nilai Pancasila. Apa itu Pak Mister Bob ya? Ya, di sini, nah ini macam-macam nilai Pancasila. Tadi kan 1 sampai 5 ini ada macam-macam nilai Pancasila di sini. Yang pertama selanjutnya dan seterusnya. Dan di sini ada gambar Garuda. Terus di sini ada gambar logo 5 Pancasila. Itu ya, karena ini cukup simpel buatnya, mungkin 5 menit jadi. Apa ada logo enggak? Gimana? Logo halal. Ya ini karena ada di rumah itu kebetulan ada kardus bekasnya jajan dari raya itu. Jajan apa? Jajan cemilan teman itu. Namanya apa? Namanya roti. Rotinya apa? Roti gandum, gandumnya bukan gandum dari pagi. Paginya Nah itu pokoknya. Nah itu ya teman-teman. Selanjutnya kok sudah refleksi ya. Yang pertama, sikap apa yang sudah pernah kalian lakukan dari Pancasila yang saya jelaskan tadi? semuanya Pak. Semuanya itu apa? Yang pertama, Berdoa, berbagi, terus bersatu, bermusyawarah, menghargai perbedaan. Dalam membagi permen. cara menerapkannya keseharian itu gimana? Biar kalian itu terbiasa. Langkah pertama, kalian harus belajar. Iya, Nilai Pancasila. Ya, terus melakukannya, ya, gitu. Nah, pesan hari ini ada pesan-pesan atau kata-kata ya. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai. Nah, untuk tugas kalian di rumah nanti membuat poster tentang nilai-nilai Pancasila. Misal nilai sila pertama itu nilai-nilai Pancasilanya apa, terus digambar logonya, logonya apa itu? Simbol. Nah, simbolnya itu digambar itu ya teman-teman, nanti anak-anak. Terus dikumpulkan minggu depan. Oke, cukup sekian. Ketua kelas Tempat duduknya kurang. baik, terima kasih semuanya. Apabila Bapak hari ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilelah mati. Ora ding.